Tapi kalau menurut firman Tuhan jelas kan dikatakan bahwa Tuhan membenci perceraian itu. Betul lagi ya, bahwa upah setiap orang kan sama sebenarnya Pak Andrew. Kalau di Alkitab kan bahwa setiap kita menerima 1 dinar. Mau kerjanya jam 6 pagi, mau yang jam 12 siang, mau yang jam 5 sore, upahnya tetap 1 dinar. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Andreas Mardanus dalam acara Bincang-Bincang Santai. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang bernama Bapak Fandi Limpuno. Ya, beliau ini saudara seorang hamba Tuhan yang sudah cukup senior secara baik itu secara usia maupun di dalam kerohanian beliau. Dan beliau ini juga seorang pengusaha yang sukses, yang luar biasa ya. Dan tentunya menjadi berkat untuk kita semuanya, menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Dan mungkin Pak Fandi Limpuno boleh menjelaskan sedikit, bercerita tentang kehidupan Pak Fandi Limpuno mungkin yang bisa jadi teladan buat kita. Ya, saat ini saya sudah sebagai pengusaha yang sudah santai lah ya, karena sudah mulai mengalihkan setiap pekerjaan saya kepada anak saya yang kedua. Dan saat ini juga saya sudah sedang mengendalami setiap apa yang juga ada di firman Tuhan mengenai juga Alkitab ya. Saya mulai belajar dan tahu bagaimana harus kita lakukan setiap tindakan kita begitu. Iya, wah luar biasa ya. Jadi artinya dengan pengalaman Pak Fandi, baik itu sebagai seorang pengusaha dan juga khususnya tentunya tanda kutip ya senior di dalam berumah tangga ya. Mungkin bisa jadi teladan untuk kita para kaula muda gitu ya, mungkin generasi muda, khususnya mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita mengenai kehidupan berumah tangga. Ya, kalau pada intinya ya, saya untuk berumah tangga itu sebenarnya nggak sulit sih, gampang, asal kita juga mau saling merendahkan hati kita kepada pasangan-pasangan kita masing-masing gitu. Mungkin kita sebagai suami menghormati atau memberikan apa kepada istri kita suatu apresiasi gitu kalau dia berbuat yang bagus gitu. Dan sebagai istri ya juga harus mendukung apa yang telah dilakukan oleh suaminya gitu. Pasti rumah tangga itu memang nggak mudah ya, tapi kalau dijalani dengan santai, dengan juga melakukan firman Tuhan, pasti dijalani dengan baik gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Menarik sekali. Bapak Ibu, juga teman-teman mungkin yang menyaksikan acara Bincang-Bincang Santai pada hari ini, mungkin ada di antara hadirin ataupun yang menyaksikan, yaitu masih kalangan anak-anak muda ya. Nah, saat ini mungkin saya sedang melihat ada suatu fenomena ya Pak Fandi, yang sedang terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan ya, di kalangan kita bergereja. Saya melihat ada suatu fenomena. Kenapa dibilang suatu fenomena? Karena bukan terjadi person by person ya, bukan 1-2 orang, tetapi sudah cukup banyak ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga ada di luar negeri. Nah, tentang hal yang terjadi di dalam rumah tangga para hamba-hamba Tuhan. Jadi mereka itu mengalami perceraian. Ada yang benar-benar mereka bercerai, terus habis itu mereka rujuk lagi dengan pasangannya ya. Dan mungkin diteguhkan lagi begitu ya. Atau mungkin juga ada yang dengan pasangan itu bercerai dan akhirnya mereka menikah lagi masing-masing ya. Yang prianya menikah lagi, yang wanitanya menikah lagi. Nah, untuk sampai di sini mungkin Pak Fandi mungkin bisa jelasin ya, kok kenapa orang udah sekelas hamba Tuhan mereka kok masih bisa bercerai gitu? Ya, kalau dalam hal perceraian ini ya,
dalam konteks ini ya, saya bukannya menghakimi apa gitu ya. Mm-mm. Karena dalam perceraian itu kan terserah masing-masing individu ya. Mereka mau bercerai atau gimana atau apa gitu kan. Mungkin mereka masing-masing bisa punya keputusan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, jelas kan dikatakan bahwa Tuhan membenci perceraian itu. Kan juga kita lihat juga banyak konteks-konteks di Alkitab, ayat-ayat di Alkitab kan, khususnya di Matius 19 tentang perceraian. Oh, Matius 19 ya? Ya, Pak Pandi di ayat yang berapa, Pak? kita coba kita lihat yang dari 19 itu kan, dimana Tuhan Yesus yang di ayat ke-6 Oke, ya. dari ayat yang ke-6. Ke-6 kita baca coba. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini jelas kan? Iya. Karena Tuhan itu tidak mau setiap pasangan yang sudah menikah itu bercerai. Jadi dikatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dengan kata lain, kita manusia tidak berhak bercerai gitu. Apalagi kepada pasangan-pasangan itu tidak boleh bercerai gitu, karena kan tidak boleh diceraikan oleh manusia, jelas. Oke. Di dalam Alkitab ini. Jadi kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang Pak Pandi tadi sampaikan, sebenarnya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya sebenarnya manusia itu khususnya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus ya. Iya, betul. Itu mereka tidak boleh bercerai ya. Betul. Nah, pertanyaannya, ini banyak hal terjadi malahan bukan di kalangan jemaat ya. Kalau di kalangan jemaat mungkin bisa saja terjadi. Ya, bahkan banyak terjadi. Tetapi ini sudah sampai ke kelas hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi mereka tetap bercerai. Berarti bagaimana itu Pak Pandi? Apakah dia menentang firman Tuhan yang dia khotbahkan, atau apa dia tidak tahu tentang ayat firman Tuhan ini? Ya, sekali lagi saya katakan, saya bukan untuk menghakimi mereka ya. Oke. Tapi memang kalau hamba Tuhan itu bercerai atau berpisah dengan pasangannya ya, seharusnya dia sudah tahu akan firman ini. Tapi biasanya hamba Tuhan itu firman ini bukan dijadikan kebenaran, melainkan dijadikan pembenaran dirinya mereka masing-masing. Oke. Jadi kan mungkin aja dia ambil di ayat, atau di konteks di ayat Matius 19 ayat yang ke-9 ya kalau nggak salah ya. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di sini mungkin dia ambil konteks ini. Mungkin salah satu berzina, mereka mau menceraikan istrinya. Ya, tapi kan di sini jelas bahwa ayat ini pun kalau berzina, salah satu berzina ya, dia kalau kawin lagi dia buat zina. Iya. Jadi setiap pasangan itu kalau mau bercerai jangan kawin lagi gitu, maksudnya jangan kawin dengan wanita lain, kecuali kan kata Pak Andrew kan bilang ada yang rujuk lagi dengan pasangan yang istri yang lama, maksudnya istri yang pertamanya. Yang pertama. Itu nggak apa-apa. Oh, itu tidak apa ya? Iya, karena kan mereka kan tetap pasangan yang diberkati waktu pertama kali.